Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan saya Fajar Rahmadani, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis pada program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kedudukan dan fungsi-fungsi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa sekalian, jumhurul ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kedudukan sebagai sumber utama yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga mempunyai kekuatan yang mengikat, kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Banyak hal-hal yang membuktikan tentang kedudukan hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk senantiasa mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketaatan kepada Rasulullah ini seringkali kemudian dikaitkan dan dirangkaikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan taatilah para ulil amri yang ada di antara kalian. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran sering sekali memerintahkan umat Islam untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menetapkan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa ayat-ayat Al-Quran menetapkan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya adalah berdasarkan tuntunan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata menurut kehendaknya sendiri, melainkan semua berdasarkan wahyu dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah tidaklah berdasarkan hawa nafsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi segala ucapan atau segala sesuatu yang keluar dari lisan beliau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan itu di dalam surat An-Najm dari ayat 3 sampai ayat keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan sesungguhnya dialah Muhammad yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan segala apa yang keluar dari lisan Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa sekalian, itulah kedudukan hadis ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi sunnah ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama hadis, termasuk di dalamnya para ulama usul, menyimpulkan kurang lebih atau setidaknya ada 4 fungsi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita kenal dengan bayan takrir, kemudian yang kedua kita kenal dengan bayan tafsir, dan yang ketiga kita kenal dengan bayan tasyri',
dan yang terakhir adalah bayan nasikh. Yang dimaksud dengan bayan takrir atau di dalam istilah lain disebut dengan bayan takkid adalah bahwa fungsi sunnah Rasulullah SAW adalah untuk memperkuat dan menegaskan sebuah ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka disebut dengan takrir atau takkid ya. Jadi bahwa hadis-hadis Rasulullah itu mempunyai fungsi untuk menegaskan kembali, untuk menekankan kembali sebuah ketentuan hukum atau sebuah ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua adalah bayan tafsir ya, yaitu bahwa fungsi hadis atau sunnah Rasulullah adalah untuk memberikan penafsiran atau memberikan penjelasan serta perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum atau masih ijmal ya, masih global. Kemudian yang ketiga yaitu bayan tasyri', yaitu hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW yang berfungsi untuk mengadakan atau membuat suatu ketentuan hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan fungsi yang terakhir adalah bayan nasikh, yaitu fungsi hadis Rasulullah SAW sebagai penghapus hukum atau ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Akan kita pelajari satu persatu dari fungsi hadis Rasulullah SAW. Yang pertama tadi kita sampaikan adalah bayan takrir atau takkid, yaitu fungsi hadis sebagai penguat atau penegas sebuah ketentuan hukum atau aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Yang artinya, apabila kalian telah melihat atau telah meru'yah hilal, fasumu maka berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila engkau telah melihat hilal, tentunya hilal di bulan Syawal, ya maka berhari rayalah. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar ini menegaskan atau memperkuat sebuah ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan bulan atau masuknya bulan itu atau telah melihat hilal itu, hilal di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ini salah satu contoh dari bayan takrir atau bayan takkid, di mana ada hadis yang kemudian keberadaan hadis itu memperkuat atau menegaskan kembali sebuah ketentuan atau aturan hukum yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian contoh yang kedua dari bayan tafsir, ya maksudnya contoh dari bayan tafsir ya, yaitu fungsi hadis atau fungsi sunnah sebagai penjelas atau perinci sebuah ketentuan atau aturan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah perbuatan Rasulullah SAW ketika beliau memotong tangan pencuri sampai pergelangan tangan, ya, di mana di dalam hadis ini dijelaskan annahu sallallahu alaihi wasallam qata'a yadas sariqi minal mifsal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan tangan. Nah, hadis ini atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi penjelas atau perinci dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Yaitu laki-laki yang mencuri ataupun perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya atau potonglah tangannya balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini Allah tidak memberikan penjelasan yang rinci.
Allah tidak mentafsilkan ketika mengatakan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Nah, yang dimaksud tangan itu yang mana? Ya, pergelangan tangan kah, atau sampai siku kah, atau sampai bagian tangan yang lain? Belum dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Maka keberadaan hadis tersebut ya, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam qata'a yada sariqi minal misal, bahwa diriwayatkan Rasulullah pernah mencuri tangan seorang, pernah memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan. Nah, keterangan minal misal itu sebagai penjelas atau perinci sebuah aturan hukum atau ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga tadi adalah bayan tasyri', yaitu di mana hadis Rasulullah SAW mempunyai fungsi untuk memberikan satu aturan baru atau ketentuan hukum baru yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu contoh yang populer adalah pensyariatan zakatul fitr, ya, atau zakat fitri. Ya. Pensyariatan zakat fitri ini tidak kita temukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi pensyariatannya bisa kita temukan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Umar meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitr sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr, ya, kepada umat Islam pada bulan Ramadan, yaitu 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, baik laki-laki ataupun perempuan dari kalangan umat Islam. Ya, kalau ketentuan atau kewajiban zakat secara umum, ya, kita temukan kewajibannya dalam Al-Qur'an, ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi kewajiban secara spesifik yang mewajibkan zakatul fitri itu tidak kita temukan di dalam Al-Qur'an, tapi kita temukan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian hadis mempunyai fungsi bayan tasyri'. Dan yang terakhir di antara fungsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bayan nasikh, yaitu fungsi hadis sebagai penghapus satu ketentuan atau aturan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap ahli waris itu haknya, maka seseorang ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat dari pewaris. Yang mana aturan ini menghapus aturan sebelumnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 80. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Bahwasanya diwajibkan di atas kamu apabila salah seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka dia berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Dan ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi aturan atau ketentuan yang pertama bahwa ahli waris diperbolehkan mendapatkan wasiat, ya, dari pewarisnya. Akan tetapi ketika ada hadis ini bahwa innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris, hadis ini kemudian menghapus ketentuan wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris karena sudah mendapatkan bagiannya, ya, karena mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia atau pewaris, maka tidak boleh lagi mendapatkan wasiat, ya. Jadi wasiat itu hanya berlaku bagi non ahli waris, ya, tetangganya atau sahabatnya. Yang penting mereka bukan termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori ahli waris. Demikian apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan keagamaan kita. Kita bertemu lagi insyaallah pada pertemuan-pertemuan atau video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.